Jadi yang ditawarkan oleh BPDLH ini sebenarnya adalah layanannya adalah layanan titipan, makanya berbeda dengan berbeda dengan BLU lain. Nah, saya ingin tanya ke teman-teman mungkin yang teman-teman kaum muda kita, yang teman-teman keuangan. Mungkinkah dana dari luar kalau itu diberikan pemerintah, gitu kira-kira, teman-teman pemberi dana itu bisa ikut cawe-cawe. Undang-undang keuangan negara tidak memungkinkan. Tata kelola yang dibangun adalah, itu ada hibah yang harus dikelola langsung masuk APBN. Ini mungkin korek kalau saya salah, tapi itu yang saya pelajari. Kalau sudah masuk APBN, nggak bisa dibedakan antara itu hibah, itu adalah rupiah murni, atau itu PNBP. Semua masuk menjadi pendapatan negara. Dan keluarnya, nggak bisa itu di-earmark, tata kelola yang adanya. Itu kenapa Red Plus tidak bisa. Itu kenapa Red Plus nggak bisa. Kira-kira ini challenge pertama yang buat kita pusing bagaimana mencari ini solusinya. Yang kedua, pemberi dana ini tidak serta-merta membiarkan begitu saja dana itu dilepas. Dia ingin melihat sendiri, ingin masuk. Untuk memastikan dana itu sesuai dengan peruntukannya. Bahkan dengan requirement yang sudah mereka buat. Ya. Istilah mereka adalah standar. Udah ada standarnya, ya harus ada diikuti. Itu kedua, ya agak susah juga. Yang ketiga, dituntut untuk kita ini secara ini melaporkan perkembangannya itu setiap saat. Dan melalui ukuran-ukuran yang standarnya mereka. Bahkan mereka bisa turun. Ini jelas tidak mungkin kalau di kolam APBN mereka dibolehkan. Ini persoalannya persoalan terkait dengan masalah sovereignty. Atau masalah kenegaraan. Aturan setiap negara. Challenge itu yang membuat kita cukup lama waktu itu ngolahnya. Ya. Tetapi pengalaman kita waktu itu yang pernah bekerja di Bapepam itu memperkaya kita. Bagaimana kemudian ini bisa dicarikan solusinya. Nah teman-teman semuanya, ini mungkin sesuatu tambahan sebelum saya lanjutkan. Kemampuan saya ataupun di bawah bimbingan Pak Dirjen, Pak Marwanto kala itu adalah saya diberikan beberapa challenge, ditantang beberapa hal waktu itu. Itu dan banyak kesulitan yang saya hadapi waktu itu yang membuat saya memiliki beberapa database terkait dengan beberapa variabel-variabel yang menjadi isu yang akhirnya bisa menjadikan satu solution untuk yang terkait dengan BPDLH. Itu yang mungkin Steve Jobs mengatakan, karena saya dicilin beberapa hal itulah saya bisa mengikuti petunjuknya Steve Jobs karena kemauan untuk bisa connecting the dot. Jadi bagaimana kita menyambungkan persoalan satu dengan yang lain untuk akhirnya menyambung menjadi satu solution. Saya kemudian mengatakan, loh kalau memang ini dana mereka harus ikut turun dulu dan ini memberi manfaat di kita. Ya. Terpikir waktu itu adalah apa yang ada di Bapepam, Pak. Dan waktu itu kita juga mempelajari, ini pernah dilakukan oleh teman-teman di Bappenas juga. Saya teman kolaborasi bukan hanya dengan KLHK, Pak, dengan Bappenas kami hadir, dengan ESDM kami juga mendatang. Saya ke Kementerian Perekonomian untuk bisa mengeksplorasi dan teman-teman tentunya khususnya ke teman tim Red Plus yang gagal kemarin seperti apa masalahnya. Dan sebenarnya apa yang coba
saya sampaikan lakukan itu di bawah pimpinan Bapak waktu itu saya sampaikan Bapak waktu itu, Pak ini pernah juga dicoba di Bappenas, tetapi gagal. Saya coba eksplorasi kenapa dia gagal. Karena solusinya setelah beberapa kajian kita lakukan bersama dalam tim Pak. Waktu itu kajian kami dengan sekali lagi kita ngajak BKF karena ada hal yang mungkin beyond itu yang menjadi strategi arahan Bapak adalah kita bukan researcher. Kita ini perben yang tracer. Tracer tentu kalau kita melakukan riset mesti banyak yang mempertanyakan. Arahan Pak Dirjen waktu itu ajak researcher supaya bahwa ini secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan karena memang dilakukan oleh teman-teman researcher. Itulah gandeng BKF waktu itu. Kita gandeng. Kita ajak untuk melakukan kolaborasi. Sehingga mempunyai justifikasi. Ini bukan hanya seolah-olah kita menemukan datang dari langit saja. Itu ada buku putih untuk kita. Waktu itu kita lakukan. Solusinya singkatnya waktu itu ada trusty. Tapi trusty sudah dilakukan di Bappenas. Kenapa gagal? Setelah saya olah, itu bukan trusty murni sebenarnya. Kenapa? Karena trustinya itu ada di dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Dia masuk dulu ke Undang-Undang Negara, nggak mungkin lagi dia bisa menjadi trustee karena dia masuk udah harus ikut rezim mekanisme APBN. Negara, ya. Oleh karena itulah yang kita quote adalah trustee yang ada di capital market yang kita ambil. Itu landasannya ada di Undang-Undang nomor 5 tahun 2000, Undang-Undang nomor 8 tahun 2005. Itu yang dipakai. Di sana kita sebutkan kira-kira adalah bahwa dana ini dikelola berdasarkan mandat dari pemilik dana. Artinya ini adalah titipan. Dengan kata lain ini adalah trustee. Titipan. Kalau titipan berarti bukan asetnya APBN. Itulah didesain di dalam PP dan Perpresnya ada bank custodian. Tempat mereka menitipkan. Jadi yang ditawarkan oleh BPDLH ini sebenarnya adalah layanannya adalah layanan titipan. Makanya berbeda dengan berbeda dengan BLU lain. Yang berbedanya kan di situ. Kalau BLU lain kan mandatnya jelas. BLU kesehatan dia melayaninya adalah melayani kesehatan atas pemberian layanan kesehatan. Dia mendapatkan pembayaran atas layanan kesehatan. Layanan pendidikan, dia memberikan pendidikan, dia mendapatkan imbal hasil atas pendidikan dari penikmat pendidikan. Layanan di Kemayoran, dia menyewakan tanah, mendapatkan imbalan atas penyewaan tanah. BPDLH memberikan layanan pinjaman tempat atau loker, atau tempat penyimpanan, dia mendapat imbalannya ini. Tapi loker di dalam loker apa di dalam penyimpanan bukan aset kami. Itu adalah asetnya pemilik dana. Nah, fungsi kita adalah diminta mandat dia mengawasi dana itu ke target yang tentukan kolaboratif dengan KL. Itu solution yang kami paparkan ke Bapak yang akhirnya Bapak bisa menerimanya waktu itu. Ya, walaupun sebetulnya awalnya kan banyak pihak yang cukup gamang itu dengan menerapkan konsep trustee itu. Tetapi bahwa argumen bahwa trustee ini bisa menjadi semacam daya tarik gitu ya bagi pemilik dana itu menjadi pertimbangan yang sangat penting saya kira. Tapi memang yang harus hati-hati ke depan kan ini pengelola ini kan berganti terus, terus. Jangan sampai konsep yang dulu kita bangun, yang ini memang sedikit berbeda dengan konsep BLU murni, itu kembali ke konsep BLU murni. Sebab kalau kembali ke BLU murni, ya itu konteksnya sama dengan Red Plus itu. Semuanya harus di dalam kelolaan itu. Jadi saya kira ini sebuah proses, sebuah pembelajaran. Dan ini kalau dipelajari ini bisa beberapa disertasi doktor ini untuk
mengembangkan ini. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi wahana karena ke depan kan akhirnya berkembang bukan saja hanya yang lingkungan hidup ansih gitu. Yeah. Dan lingkungan hidup ansih itu kan dulu sebetulnya itu yang dikelola di Bappenas sebetulnya. Kemudian sebagian dikelola di Kementerian Lingkungan Hidup. Dan dengan sukarela itu kan mungkin donor malah justru lebih tertarik pada konsep manajemen yang ditawarkan oleh BPDB Lingkungan Hidup, saya kira. Karena kan dia masih merasa punya dana itu gitu. Betul. Dan dana itu bisa saya lihat ini larinya ke arah mana gitu. Betul. Nah, betul Pak. Kalau itu boleh saya sampaikan cerita sedikit pula. Ini oleh-oleh dari Brasil. Ya. Karena sebelum Ibu meminta kami untuk diteruskan pada penerus kita, Pak, kami ditugaskan ke Brasil. Sebenarnya Brasil itu yang minta adalah World Bank, Pak. World Bank dan seluruh donor yang di belakang World Bank yang tergabung dalam FCPF, Pak. Itu ada Norway, UK, ada Jerman, ada beberapa Eropa, Pak. Minta kita ke Brasil, ya kita sama Kongo, untuk belajar tata kelolanya dari Amazon Fund. Amazon Fund itu sudah terkenal Pak di dunia. Kalau Bapak Presiden atau adik-adik bisa buka, Amazon Fund itu didirikan 2007. Kami datang ke sana. Ya, kami sama ke sana. Kemudian kami diminta. Waktu itu paparan dimulai oleh teman-teman dari Amazon Fund. Begitu Amazon Fund paparan, tim saya, rekan saya, kemudian yang bareng sama saya itu adalah Bunia. Beliau aja di direktur di BPDA mas sekarang. Ya. Dia suka kaget, loh ini kok mirip kita. Kira-kira demikian ungkapan beliau. Kemudian kita diminta paparan gantian. Begitu BPDA paparan Pak, kemudian kesimpulan yang boleh kami sampaikan kalau saya boleh share. Amazon Fund mengatakan, loh ini mestinya saya atau kami ini belajar di Indonesia. Bahkan World Bank mengatakan kemudian memindah. Besoknya kemudian for next ini, untuk next period, nanti Kongo dan Brasil yang akan ke Indonesia. Karena konsep di kita lebih advance. Di mereka betul-betul hanya menangani masalah hibah. Di kita sudah mampu menggait private sector itu untuk join di dalam upaya penggalangan dana ini. Dengan konsep trustinya. Waktu itu kami sampaikan. Itu yang bisa saya sampaikan di dalam oleh-oleh dari Bali. Dan itu komitmen muncul Pak. Ada GIF langsung muncul mengatakan saya bersedia untuk memberikan jaminan terhadap hal yang kami propose itu Pak. Itu yang muncul di dalam pertemuan itu. Dan mudah-mudahan dan saya yakin Pak Dirut dan tim BPDA untuk sekarang akan memfollow up, saya yakin karena beliau mempunyai kapasitas dan sangat piawai di bidang itu Pak. Oke, ini masih ada yang tersisa. Jadi Pak Joko dan tim waktu itu yang membangun PLU yang memang sangat khas dan spesifik ini. Memperkenalkan prinsip trustee yang itu nampaknya dalam konteks treasury itu nggak dikenal, gitu, terus terang itu nggak dikenal. Ada manajer investasi, ada custodian bank, yang itu semua hal-hal yang tidak pernah ada di dalam peraturan legal untuk pengelolaan uang publik gitu ya. Dan itu kita perkenalkan dan saya kira itu menjadi bagian yang cukup unik yang itu menyebabkan orang di luar bahkan private sector untuk ikut join, menitipkan dananya agar dananya itu bisa dikelola untuk keinginan dia. Itu kan kuncinya, saya punya dana, saya titipkan. Tapi saya harus yakin bahwa uang yang saya titipkan itu sesuai dengan keinginan saya. Nah itu tidak ada dalam konsep pengelolaan uang publik sebetulnya. Karena semuanya itu kan kalau kita bicara uang keuangan negara itu kan sangat rigid sekali. Dari mana masuk, dari mana keluar, bagaimana prosesnya, bagaimana accountability-nya. Nah saya kira itu dulu memang terus terang saya tidak punya background pasar modal, tetapi
itu saya bisa punya feeling bahwa ini bagian dari strength PLU BPDB BPDH. lingkungan hidup waktu itu gitu ya. Nah akhirnya kan setelah Pak Joko retire dari pejabat struktural, kemudian Pak Joko menjadi Dirut Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup gitu ya. Dan saya kira itu pas sekali karena Pak Joko selaku Dirut operasional di dana yang mengelola dana trustee itu betul-betul bisa menjalankan sesuai dengan perencanaan, kajian yang dulu dilakukan. Dan kalau kita bicara itu Pak Joko bisa share selama Pak Joko mengelola dana ini, bagaimana antusiasme institusi luar. Apakah itu multilateral, apakah itu government, apakah itu private gitu ya. Sehingga itu menjadi dana besar dan saya kira itu bukan hanya puluhan triliun sebetulnya ya. Dana yang potensial bisa masuk gitu ya. Selama memang filosofi daripada trustee itu bisa dijaga betul gitu ya. Silakan Pak Joko.